wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang 3 golongan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang pasti berkeinginan untuk mendapatkan tempat yang mulia nanti di akhirat. Ingin diperhatikan, ingin diajak bicara, ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada di antara manusia nanti pada hari kiamat yang Allah tidak mau mengajaknya bicara, Allah juga tidak mau mensucikan dirinya, dan bahkan Allah tidak mau melihat kepadanya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 golongan manusia, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang Allah tidak mau berbicara dengannya pada hari kiamat, wala yuzakkihim, Allah juga tidak mau mensucikan diri mereka, wala yanzuru ilaihim, dan bahkan Allah tidak mau melihat kepada mereka, walahum azabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah adalah syaikhun zani, yaitu orang tua yang suka berzina. Kaum muslimin rahimakumullah, perzinahan ini adalah merupakan perbuatan dosa besar. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis Nabi SAW, orang yang melakukan perbuatan zina itu, kalau dia masih gadis dan masih bujangan, maka dia akan dicambuk sebanyak 100 kali cambuk. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Cambuklah mereka masing-masing keduanya di antara laki-laki atau perempuan yang berzina tadi, yaitu sebanyak 100 kali cambuk. Kalau dia sudah berkeluarga, maka hukuman untuk mereka itu adalah mereka dirajam. Dirajam itu adalah digali lubang di tengah lapang, lalu dikuburkan badannya separuh, lalu dilempar oleh orang sampai mati. Ya. Dan ini harus disaksikan oleh orang banyak. Apa tujuannya? Supaya orang jera dengan perbuatan zina ini, supaya orang takut dengan perbuatan zina ini. Makanya disaksikan oleh orang banyak, baik melakukan hukum cambuk maupun juga melakukan hukuman rajam kepada orang yang sudah berkeluarga. Makanya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, melakukan perbuatan zina ini adalah dosa besar. Akan tetapi dosanya itu akan jauh lebih besar ketika yang melakukannya itu adalah orang yang sudah tua. Ketika orang yang sudah tua, umur sudah di atas 50 tahun, umur sudah di atas 60 tahun, tapi masih ada yang melakukan perbuatan zina, maka ini dosanya jauh lebih besar dibandingkan orang yang melakukan perbuatan zina.
Dulu pernah sering kita dengar di antara anggota dewan pernah melakukan perbuatan zina dan ketangkap di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Namun kasusnya sampai hari ini ditutup-tutupi karena dia adalah seorang tokoh partai. Sengaja ditutup-tutupi. Juga kemarin ini kita dengar berita salah seorang kepala daerah melakukan zina dengan salah seorang pelacur juga di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Setelah dia melakukan perbuatan zina, lalu dia meninggal. Setelah dia meninggal lalu dibawa ke kampungnya, lalu dia disambut bagaikan pahlawan, bahkan dikuburkan di makam pahlawan. Itulah yang terjadi hari ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan kemarin, karena hukum Islam dicampakkan, hukum Islam tidak ditegakkan, beginilah kejadiannya. Kalau ada orang melakukan perbuatan zina, maka dia tidak dihukum. Kadang-kadang kita tidak berpikir panjang. Kita berpikir hanya mengikuti nafsu yang hanya sebentar saja. Ya, nafsu yang hanya sejenak. Tetapi kita lupa bahwa akibat dari perbuatan yang kita lakukan itu kesengsaraannya sangat luar biasa, bahkan berkelanjutan baik di dunia apalagi nanti sampai di akhirat. Kalau kita merujuk kepada para pendapat ulama, orang yang melakukan perbuatan zina lalu hamil, ya, lalu bagaimana hukumnya ketika dia sudah hamil? Istilah orang hamil di luar nikah. Apa hukumnya menikahkan orang yang sudah hamil? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau menurut pendapat Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tegas-tegas mengatakan bahwa haram hukumnya menikahkan orang yang sudah hamil. Akan tetapi kalau kita merujuk kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i, beliau membolehkan dengan catatan yang menikahinya adalah orang yang menzinahinya. Kalau cukup syarat dan rukunnya, maka nikahnya tetap sah. Ada wali, ada calon suami, ada mahar, ada saksi, maka itu tetap sah. Tetapi walaupun begitu kaum muslimin yang dirahmati Allah, dia akan berentet panjang nanti. Ya. Lalu nanti setelah lahir anak, bagaimana status anak? Kadang-kadang kita sering mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak enak, karena itu sudah merupakan hukum dari masyarakat. Ya. Dia katakan anak ini anak hasil zina, dia katakan anak ini adalah anak haram. Padahal Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu adalah suci. Yang bersalah itu bukan bayinya, tetapi adalah orang tuanya yang melakukan perzinahan tadi. Maka hendaklah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita merenung dan kita berpikir, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan zina itu. Kenapa? Karena akibatnya sangat luar biasa. Ya, bahkan ada satu pendapat pernah kita baca, kalau seandainya anaknya perempuan nanti, maka yang akan menjadi walinya itu tidak bisa ayah biologisnya itu. Coba bayangkan, ya, betapa sedihnya anak perempuan tadi yang akan mau nikah nanti ketika dia sudah dewasa. Bahkan ketika meninggal salah seorang di antara mereka, mereka tidak bisa saling mewarisi. Kalau bapak biologisnya ini yang meninggal, anak ini tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya. Kalau anaknya yang meninggal begitu juga, bapak biologisnya juga tidak bisa mendapatkan harta warisan dari anaknya ini. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di dalam Islam maaf bicara,
Air mani yang tertumpah di luar akad nikah yang tidak sah tidak dihargai di dalam Islam. Maka hati-hatilah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jangan kita sampai terjerumus ke dalam perbuatan zina. Kalau seandainya ada di antara kita pernah melakukan perbuatan zina dulunya, pintu tobat masih terbuka. Maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Hendaklah kita bertobat dari perbuatan-perbuatan masa lalu kita. Itulah yang pertama yang dikatakan oleh Nabi SAW yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Siapa itu? Syekhun zani, yaitu orang tua yang suka berzina. Yang kedua kata Rasulullah, wa malikun kadzabun, yaitu pemimpin yang suka berdusta terhadap rakyatnya. Padahal kepemimpinan itu adalah amanah. Kepemimpinan itu bukanlah ajang untuk mencari ketenaran. Kepemimpinan itu bukanlah untuk menumpuk-numpuk harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sampai 7 keturunan. Kepemimpinan itu bukanlah sebuah kedudukan yang harus disombongkan. Kepemimpinan itu adalah amanah yang akan diminta oleh Allah suatu saat nanti pertanggungjawabannya. Kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kepemimpinan itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah untuk menuntun manusia kepada jalan dakwah, untuk menyelamatkan manusia dari jalan kemaksiatan. Dan kepemimpinan itu adalah untuk menjaga keamanan dari orang-orang kafir, dari gangguan musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin. Jadi bagi para pemimpin, ketika dia memimpin, dia harus adil dan dia harus jujur di dalam memimpin. Ketika pemimpin jujur dan adil dalam memimpin, maka rakyat akan senang kepadanya. Ya, dia pun senang kepada rakyatnya. Namun hari ini kita perhatikan, ya, pemimpin tidak berpihak kepada rakyat. Malah justru rakyat ditakut-takuti. Malah justru mereka berpihak kepada orang kafir, bekerja sama dengan orang-orang kafir. Untuk apa tujuannya? Untuk menghancurkan Islam ini. Ya, demi kepentingan pribadinya, demi kepentingan dunianya, dia tidak segan-segan, ya, menjual negaranya, menjual aset negara ini. Ditakut-takuti rakyat, ya, sehingga rakyat menjadi takut karena dia sedang berkuasa. Namun perlu kita perhatikan bersama, kalau kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah menjadi pemimpin yang adil dan jujur. Kenapa? Karena salah satu yang akan mendapat naungan nanti di padang mahsyar adalah pemimpin yang adil. Ya, imamun adil kata Rasulullah. Ya, yaitu pemimpin yang adil, berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada rakyat, berpihak kepada Islam. Dia bela Islam ini, ya. Dia ajak orang untuk berbuat yang baik, dia cegah orang dari berbuat yang mungkar. Para pemimpin yang seperti itulah yang akan diselamatkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah, ya, pada hari kiamat adalah seorang pemimpin yang zalim.
Maka di antara tanda akhir zaman adalah munculnya para pemimpin-pemimpin yang suka menipu rakyatnya, yang suka berbohong kepada rakyatnya, ya, berpenampilan merakyat, seakan-akan peduli kepada rakyat kecil, peka terhadap kebutuhan mereka, tetapi itu hanya retorika saja di depan kamera. Para pemimpin hari ini malah justru banyak, ya, tidak berpihak kepada kebenaran, tidak berpihak kepada rakyatnya, tidak berpihak kepada Islam, malah justru dia berpihak kepada orang-orang kafir, berpihak kepada bos-bos mereka, jongos-jongos mereka, ya, yang telah membantu mereka. Bagaimanapun keadaannya, tetap dia paksakan walaupun rakyat tidak setuju, ya, walaupun kalangan-kalangan orang-orang, ya, tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini tidak setuju, tetapi dia tetap paksakan juga, ya. Mereka jual aset negara, ya, BBM mereka naikkan, listrik mereka naikkan. Apalagi saat ini ketika kita diuji dengan virus corona ini, rakyat sangat merasakan, ya, betapa hari ini pemimpin tidak berpihak kepada rakyatnya, malah justru rakyat ditakut-takuti, ya. Sampai ada di antara pejabat yang ngomong di televisi, apa katanya, ya, bahwa TKA Cina bulan Juni ini tetap akan masuk ke Indonesia ini. Coba bayangkan, ya, sementara kita disuruh diam di rumah, sementara TKA Cina, ya, tetap dia beri peluang untuk masuk ke negeri kita ini. Maka kalau seperti itu pemimpin, maka pemimpin yang seperti itu, ya, tidak akan masuk ke dalam surga, bahkan Allah campakkan ia ke dalam api neraka. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa kata Nabi? Ayyuma ra'in ghashi ra'iyatahu fahuwa finnar. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Begitu juga di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Man istara'ahu Allahu ra'iyatan. Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk menjadi pemimpin rakyatnya, summa lam yu'itha binushin, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya kepada rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah, melainkan Allah mengharamkan untuknya surga. Siapapun pemimpinnya, kalau dia sudah diberi amanah jadi pemimpin, lalu dia tidak berpihak kepada rakyatnya, tidak mencurahkan kesetiaan kepada rakyatnya, maka Allah mengharamkan untuknya surga. Jadi sekali lagi kami sampaikan, wahai kaum muslimin, kepemimpinan itu adalah amanah, tidak boleh diberikan kepada orang yang lemah secara kemampuan, ya, dan juga tidak boleh diberikan kepada orang yang meminta jabatan. Satu kali salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, beliau pernah mendatangi Nabi SAW. Apa katanya kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak angkat saya jadi pejabat? Mendengar ucapan sahabatnya ini, Rasulullah pun tersenyum, ya. Lalu dia pegang pundak Abu Dzar. Apa kata Nabi kepadanya? Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seorang yang lemah. Sesungguhnya jabatan itu adalah suatu amanah, dan sesungguhnya ia adalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang menjalankannya dengan baik dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, ya. Maka sikap seorang muslim ketika ada pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyatnya, apalagi dia berbuat zalim, maka sikap kita adalah pertama menasehatinya, ya. Kenapa? Karena jihad yang paling afdal itu adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim.
Begitu kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Apa kata beliau? Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair atau amirin jair. Jihad yang paling afdal itu adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa atau pemimpin yang zalim. Itulah jihad yang paling afdal kata Nabi. Ketika kita sudah sampaikan kebenaran, lalu dia tidak mau mendengarkan nasihat kita, maka sikap kita yang kedua adalah menjauhi mereka. Jangan sekali-sekali menjadi penopang kekuasaannya. Jangan sekali-sekali membenarkan kezalimannya. Sebab kalau kita ikut-ikutan, maka Nabi SAW juga mengatakan dalam hadisnya dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ia pernah berkata bahwa Rasulullah SAW keluar mendekati kami. Lalu beliau bersabda, apa kata Nabi? Innahu sayakunu alaikum ba'di umara'un. Akan datang setelahku nanti, kata Rasulullah, para pemimpin yang suka berdusta. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikazibahim wa a'anahum ala zulmihim falaisu minni walastu minhu. Barang siapa yang masuk pada mereka lalu menyetujui kebohongan mereka atau membenarkan kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, falaisu minni, dia tidak termasuk ke dalam golonganku, walastu minhu, dan aku tidak termasuk kepada golongannya. Begitu kata Nabi SAW. Ya, hati-hati kita wahai kaum muslimin, jangan kita ikut mendukung ya penguasa yang zalim. Kenapa? Nabi mengatakan dia bukan termasuk golonganku, aku juga tidak termasuk golongannya. Walaysa biwaridi alayya haud, dan nanti pada hari kiamat dia tidak bisa datang ke telagaku, kata Rasulullah. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim. Barang siapa yang tidak masuk kepada mereka, ya, tidak masuk kepada penguasa yang suka berdusta itu, ya, dan juga tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak mendukung kezaliman mereka, fahuwa minni wa ana minhu, dia termasuk golonganku dan aku juga termasuk golongannya. Wa sayaridu alayyal haud, nanti pada hari kiamat dia akan datang ke telagaku, kata Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang kedua, yang Allah tidak akan mau berbicara dengan mereka, tidak mau mensucikan diri mereka, juga tidak mau melihat kepada mereka. Siapa mereka? Pemimpin yang zalim, yang suka berdusta kepada rakyatnya. Yang terakhir, wa'ailun mustakbirun, orang yang tidak mau Allah melihat kepadanya, tidak mau berbicara dengannya, juga tidak mau mensucikan diri mereka, yaitu orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong wajar, karena dia banyak harta. Tetapi kalau ada orang miskin yang sombong, ini sangat luar biasa. Apa yang dia banggakan? Dia miskin, dia tidak punya apa-apa. Ya, maka hendaklah kita merenung, wahai orang-orang miskin. Ya, jangan sampai kita sombong. Ya, Nabi pernah ditanya tentang sombong ini. Ya, apa artinya sombong? Lalu Rasulullah menjawab, batarul haq wa ghamtun nas. Ya, sombong itu kata Nabi adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Kalau kita suka menolak kebenaran, apalagi meremehkan orang lain, ya, ketika kebenaran disampaikan, ketika Al-Quran dibacakan, ketika hadis dibacakan, lalu kita tidak mau menerimanya, bahkan kita anggap remeh, berarti kita termasuk kategori yang sombong. Maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang demikian, karena itu merupakan sifat
yang tidak baik dan tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya, juga tidak disenangi oleh pada umumnya kaum muslimin. Itulah kajian kita pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.